Saya Zainuddin, CGP Angkatan 10, akan menjelaskan tentang koneksi antar materi modul 2.1. Sebagai pendidik, kita harus tahu tujuan kita mendidik. Tujuan akhir mulai perjalanan belajar adalah menciptakan lingkungan belajar yang memanusiakan setiap murid di kelas, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Kita yakin dan percaya setiap anak sudah membawa sifat dan karakter masing-masing, sehingga guru jangan merubah anak sesuai kemauannya, karena setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Praktik pembelajaran berdiferensiasi selain dapat memaksimalkan potensi murid, juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk belajar tentang nilai-nilai penting dalam kehidupan. Nilai tentang perbedaan, saling menghargai, kekuatan pada diri sendiri, kemerdekaan belajar, kesempatan yang sama, dan berbagai nilai penting lainnya yang akan berpengaruh terhadap perkembangan diri murid itu sendiri secara holistik. Pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran yang di dalamnya terdapat rangkaian kegiatan yang disusun secara sistematis oleh guru agar mampu mengakomodir seluruh kebutuhan murid yang berbeda-beda di dalam kelas. Tujuan pembelajaran berdiferensiasi. Tujuan pembelajaran berdiferensiasi adalah untuk membantu setiap murid tumbuh semaksimal mungkin sesuai kemampuannya. Ada 3 aspek pemetaan kebutuhan belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Yang kedua, minat belajar murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid. Sebelum mulai mempelajari materi, guru harus memetakan keutuhan murid dengan mendiagnosa kesiapan belajar murid. Misalnya pada diferensiasi konten, ada murid yang sudah siap dengan materi yang khas, ada juga murid yang masih perlu belajar yang mendasar. Minat belajar murid. Dalam hal ini guru perlu memetakan murid berdasarkan minat belajar. Murid diberikan kebebasan dalam belajar dan bebas menghasilkan produk sesuai dengan minatnya, seperti artikel, narasi, atau dalam bentuk audio, video, poster, dan lain-lain. Bisa dalam bentuk kelompok maupun individu. Profil belajar murid. Pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar murid adalah bagaimana murid belajar sesuai gaya belajarnya, karena kita tahu ya gaya belajar murid yang beragam. Ada 3 gaya belajar murid. Yang pertama, visual. Gaya belajar murid dengan cara melihat, misalnya dengan melihat gambar, diagram, peta poster, video, dan lain sebagainya. Yang kedua, auditori. Gaya belajar dengan mengandalkan pendengaran agar dapat memahami dan mengingatnya, misalnya dengan mendengarkan guru secara langsung atau merekamnya atau dengan audio rekaman. Yang ketiga, kinestetik. Gaya belajar dengan cara bergerak, bekerja, dan menyentuh. Murid semacam ini belajar dengan proses melakukan, misalnya dengan praktik atau eksperimen. Intinya dominan memanfaatkan gerakan tubuh. Ada 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Yang pertama, konten, materi apa yang kita ajarkan kepada murid. Proses, mengacu pada bagaimana murid memahami materi yang dipelajari. Produk, tagihan apa yang diharapkan murid. Produk ini bisa hasil pekerjaan yang harus ditunjukkan oleh murid kepada gurunya. Bisa berbentuk karangan, tulisan, presentasi, video, dan sebagainya. Karena produk inilah yang mencerminkan pemahaman murid yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Mendiferensiasi ini meliputi 2 hal. Memberikan tantangan dan keragaman, memberikan murid pilihan bagaimana murid bisa mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Kesimpulannya adalah, jika pembelajaran berdiferensiasi dilakukan dengan efektif dan efisien, maka semua murid akan merasakan aman dan nyaman dalam belajar, sehingga kebutuhan murid merasa terpenuhi. Dalam hal ini, tidak ada murid yang diistimewakan atau sebaliknya, sehingga pembelajaran berdiferensiasi itu berpusat pada murid karena setiap murid punya keunikan sendiri. Terima kasih.